kan kita ngonten bareng, gua kemarin sama Kaluna kita ngonten bareng. Di like sama Maxim. Sorry banget kalau lu cemburu, sorry banget. Sorry banget lu agak insecure sama gua paham. Kalian paling jauh pernah travel kemana? Paling jauh? Apa yang paling jauh tadi? Mungkin yang udah dulu ya, Thailand sama Malaysia. Berarti ngobrol-ngobrolnya ada tuh dua doang tuh. Boleh rusuh Bali tuh yang naik motor nggak pakai baju tuh pakai helm deportasi lewat. Ngapain sih? Itu nggak apa-apa, itu Mau survei. Tapi di tengah-tengah kota gitu. Jadi kalau mau ke visa kita mau ke Bali kayak six pack nggak? Oh nggak aman. Gitu. Six pack biasanya orang jadi pengen pamer bawaannya. Jadi yang six pack nggak boleh masuk. Yang six pack jangan deh. Kalau negara tersebut dikasih masuk ke Indonesia tanpa visa, kita juga minta hal yang sama. Karena nanti kita juga ada program untuk menukar dengan paspor yang baru. Ya tentu tidak biayanya tidak sama dengan perpanjang gitu. Loh, kok kita ngundangnya host sih? Jadi apa siapa? Mau diganti ya? Gimana nih? Kita Pak, bentar. Sorry, ini gimana sih? Ini Kenapa gimana ada sih kok 4 host sama host di host? sini? Ini acara TS Talks loh namanya. Bukan kasih paham cap Bukan loh. kasih paham cap. Bukan. Soalnya yang kita undang ini sporty banget orangnya. Bisa banget. Iya kan? Love language aku itu loh. Apa tuh, Kak? Words of affirmation. Itu. Cewek yang Beneran? pakai pink itu Beneran? Sama limit touch. sih. Celana ya, gitu. celana pink ya. Bener, cewek. Sama transferan lah. Ya itu juga sih. Kalau gue di Sama transferan lah, iya. kamu juga. Gue love itu. M-banking ya. Iya. Pokoknya kayak TS Talks. Yes. Kita kasih paham cap. Yes. Boho udah lah, lupain aja lah. Iya. Orang juga Apa itu bohong? Mana tuh Erika? Mau Bener, dong bener. program. Lucu kali ya bikin ini. Lucu kali ya aku nge-host ini. gitu. Bener. Iya, lo kita targetnya shareholders kan? Iya. BOD. Bener. Pokoknya target. Kejadian kan? Bener. Kalau kita beneran. jadi BOD, kita pastikan kolam renang terisi. Udah itu deh. Itu dulu deh. Biar itu buat kita. Biar minum buat kita. Boleh. Sebenarnya tau nggak kolam renang itu kenapa? Gue takut tuh pada semua malaria. Gue takut DBD. Kasian gue tuh pengen kalian tuh nyaman. Kesehatan ya. Bener kesehatan. Iya. Atau sebenarnya kalian juga bisa berenang tapi ya berhayal aja. Iya. Oke. Bisa pakai baju loh berenangnya. Iya. Pakai iya baju. sih. Iya. Kayak silent party ada loh kan. Bener. Kalau pakai baju kayak mama di Ancol biasanya. Bener. Baju biasanya. Iya. Cuma Terus sama anehnya- topi bundernya ya. Iya sih. Kenapa yang di sini? Kolam renang lain isi air, ini jatuhnya easy going kan. Kayak terlalu humble jatuhnya. Terlalu humble jatuhnya. Kosong banget tuh kayak gak. Iya. Biasanya orang tuh kalau udah bawa acara yang ngomongin olahraga dikenal sebagai sportscaster. Bener. Kalian udah ngerasa gitu nggak sekarang? Upgrade gitu. Iya. Tadi ada Darius loh kesini. Iya, tadi kan telat habis ngopi dulu sama Irfan Bahdim gua makanya. Asik. Sorry ya, tadi gua Irfan agak- Bahdim. Jauh banget dari Bali ya. Gue iya. Gua Gue tadi kan habis kenalan sama gue deket banget sama Kimi Jayanti. Oh gitu. Dia kan model ya. Greg Nokolonya. Oke. Itu dia. Kalau gue udah Bestie. gila bestie gue sama Bambang. Bambang Pamungkas Pamungkas. ya. Bukan, Bambang Sugeng bapak gue. Bapak Bapak sendiri. juga. Orang Bali. Bener. Jawa. Orang Jawa. Oh, tapi kan Sastra emang suka bola. Suka banget kan? Oza kan tadinya nggak gitu ngerti. Nggak ngerti dia. Tapi sekarang gimana? Udah Usaha nggak ada usahanya sedikit? Sekarang excited sih untuk Euro yang bentar lagi. Udah lewat Euro. Tapi ada lagi nggak nanti 4 tahun lagi? Masih entar. Tapi udah satu dari sekarang saking bolanya maksudnya. World Cup dong. World Cup. World Cup juga. Iya. World Cup. Yang lebih deket Tapi gitu. kalau saya lebih ke Euro, terutama Euro yang bisa nyanyi gitu. Siapa tuh? Oh, Euro Yunito. Yunito. Kamerin udah. Euro Yunito. Mulai ada bonding gitu, mulai ada Iya, bonding. udah. Lo suka yang mukanya udah bersih-bersih gitu loh. Kacau. Iya nggak? Jok stakeholder Kelihatan gini udah pakai nih. skincare nih. Terakhir kan kalian gue nonton Iya. podcast kalian, lucu banget loh. Lucu ya, Lucu. lumayan viral banget. Tuh, Terus viral Terus kayak banget. ini dia terpengaruh. Viral gitu banget. ya, itu Semenjak beneran itu dari belajar- situ. semenjak Iya, itu gue udah belajar lama skincare. sih nggak lihat lo. Dan jujur Kurusan. kan kita ngonten bareng, gua kemarin sama Kaluna kita Iya. ngonten bareng. Di like sama Maxim. Sorry banget kalau lu cemburu, sorry banget. Sorry banget lu agak insecure sama gua paham. Iya, Itu iya, support iya. doang. Oh gitu. Udah cemburu bukan ngapain? Gua lo bagus. Ngapain? gitu. Kayaknya dia nggak ngeh juga deh. Iya. Atau nggak sebenarnya kode sih. Gitu ya. Kode. Next time bikin kode sama gue dong gitu. Maxim.
konten sama gue gitu. Siap sih kita jadi ghostwriter ya, konten couple. Iya. Oh lagi nyari emang Kak Luna. Kok tahu? Makanya di grup kejawab. Lagi nyari. Makanya kalau ditanya di grup nyaut dong. Nyari, Gitu. Saya nyaut mulu kalau. Enggak, gue tahu nggak ada yang nyaut di grup. Grup tes saya pin di Bukan, WhatsApp. pasti Kita nggak ngerti nggak ada ya. grup tes soalnya. Pasti nggak ngerti ya grup apa ya. Aduh, kurang Ada apa beda, dia ada Grup komika. Komika. Kan gue lempar, gue lagi butuh. Lagi butuh Kak Luna. Oh gitu. Lu Iya. lu nggak di antara grup-grup komika-komika Lu gitu ya? grup Gua komika. nggak ada di grup itu. Grup Dia yang adanya di mana? grup TS Ada. katanya. Oh. Lebih penting dikit lah. Atau mungkin jangan-jangan lu di grup cendol ya arisan gue. Siapa tuh dalamnya tuh pengen gabung. Iya. Nah oke, jadi sekarang Oza, gue beneran ngelihat lo kurusan ya. Rahasianya apa? Diet, Rahasianya? olahraga. Support yang mendalam dari netizen sih, itu yang bikin gua Itu saking dalamnya lu tercacah hati lo ya. termotivasi Iya, akhirnya iya. untuk belajar skincare dan berolahraga juga. Tapi gitu. beneran loh, kulit lu tuh lebih glowing ya. Bener, lu kemana sih yang 20 juta itu? Iya. Yang murah itu. Iya. Next mau ikut Putri Indonesia rencana. Terlalu ini Mas muluk-muluk jatuhnya. Putri Indonesia udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Universe dong. Universe. Oh iya, Miss Universe. Miss Universe Indonesia namanya. Miss Universe Indonesia. Atau enggak mau Apnon dulu. Apnon dulu. Abang Nonis. Abang Non ya, Abang Non. Udah ketuaan kayaknya, nggak bisa sastra. Lagi Nggak buka bisa. tuh daftar itu gak disampul. Gak disampul Iya. legend. Senyum Indra Bekti bisa nggak? Itu aneka. Oh, aneka. Oh iya benar. Majalahnya nggak ada. Iya. Gak disambung. Lagi mikir. Enggak ngobrol aja ngobrol. Enggak, terakhir temen gue ikut gadis sampul tapi dia gak dandan gitu pakai kaos biasa kan. Kok bisa gitu? Ini mah bukan gadis sampul, gadis simpel gue bilang gitu. Terlalu simpel. Outfit opening ngopi ya. Jadi ceweknya sekarang siapa? Kemarin kan Erika nggak dapet. Erika gak dapat, ya benar ya kan. Sempat ngejer bener intens gitu. Sempet ngejar tapi kayak ya dia terlalu sibuk syuting film setan kan, jadi akhirnya Kenapa mundur lihat gitu. setannya ke dia ya? Gini Kak, jadi Erika sibuk film setan, ya makanya nggak heran dia di ghosting gitu. Apa perpanjang KPC kontrak? Oke, abis ntar syuting. Nanti saat nanti perpanjang kontrak Langsung sekarang saat Iya, ntar aja lah. Caper lu ya sama bos. Enggak, gue ngerasa nih kan Oza berubah ya dari pertama kali kenal mungkin nggak sekurus ini, Oke. terus nggak sebersih, tapi sekarang terurus Alhamdulillah mukanya, ya. olahraga. Bener. Gue ngerasa dia kayak terpengaruh sama lifestyle kita. Gitu. Jadi tahu Iya, kan. berarti suka traveling juga Traveling dong. gimana? Udah keikut belum? Traveling sih udah jadi lifestyle sih kalau sekarang. Asik. Kemana paling sering? Lah kayak misalnya kita berdua sebenarnya lumayan Travel banget. sering ini mungkin yang ini Sastra sebenarnya jarang bongkar gue. Ya, ya, Sorry ya. gue izin cing. Dia dari kecil tuh 8 tahun di Peru dia sempet tuh. Boy, jangan bongkar yang itu. Enggak, ini kan lagi traveling Gua nggak konteksnya. pernah jual itu Anak-anak podcast. tes tahu Nggak, juga. gua nggak Oh, pernah jual gitu. itu. Perunya mana Perunya? Perumahan condet. Asik. Gue asik baru mau nanya, ini beneran? Ya kali lu kayak mereka lu percaya aja. Kan suka kita nggak tahu ya history orang-orang, kita nggak Benar, benar. benar, Don't benar. judge a book by its cover. Betul. Bapak gua kerja di luar negeri lama gitu ya. Iya. Apa tadi? Kayak pejabat. Anak-anak diplomat kan kita nggak pernah betul, tahu betul. siapa. Iya, Adovi iya, yang udah diplomat gede. tuh. Iya. Adovi. Ya, Jadi tapi mungkin kalau aja mereka, gue bisa percaya ngomongnya kan ada Inggris-Inggrisnya. Inggrisnya. Kayak kalau aku berasa gitu. Oh, ada logat ada logat Inggrisnya. itu Inggrisnya Benar. gitu. Tapi yang lebih travel dia Kak, lu paling naik travel naik apa biasanya? Oh, gue kalau travel City sekarang. Trans. Nah, maksudnya Tempat Aduh, itu mau ke Subang Iya. contohnya. Tapi kalau naik Wush pernah nggak? naik Wush baru kemarin-kemarin ya nyoba Ya, naik benar, Wush. benar, ya, benar. naik Betul. Wush. Nah, Gimana? dan memang cepet banget nyampenya. Betul. Iya kayak sesuai namanya ya. Wush. Sesuai namanya Wush. Betul. Iya. Tapi dia pernah naik Wush nyasar gitu kan. Kenapa? Malah dia nge-rap betul di dalam itu kan. Wush Khalifa ternyata. Iya. Astaga. Lu makanya Black and bener. yellow, black and yellow, Dari black and Gambir yellow. gue udah bilang. Ini malah dari ini kan. Tapi aku serius pengen nanya ya, ini Iya, beneran jawabnya beneran, bener ya. beneran. Kalian paling jauh pernah travel kemana? Paling jauh? Ya kalau tuh Dari naik Jakarta. Wush. Naik pesawat deh, naik Naik pesawat. Ini nih mungkin ya karena Kak Morin belum Mau. fallback gua di IG gitu. Oh ya maaf. Oh, belum. Jadi nggak tahu. Lagu banget loh. Jadi nggak tahu kalau highlight gue tuh Emang lo follow gue? follow dong. Ya Highlight gue kan ya bendera-bendera negara. Sorry banget nih. Iya, ya apa-apa. Udah sama Highlight. tahu sih. Kayak highlight. Apa? Highlight. highlight gue bendera negara Highlight negara. Instagram. Oh, highlight. Jadi gue setiap Highlight. mengunjungi negara Oh, pasti jadi gua yang taruh, udah pernah udah ada gitu. highlightnya gitu. Terus apa yang belum? Apa yang paling jauh tadi? Mungkin yang udah dulu ya Thailand sama Malaysia.
Berarti berarti ada tuh dua doang tuh. Berarti ada tuh dua doang tuh. Gue gak pegangan sama Luna nih. Bener highlight emang dua. Iya. Gak apa-apa dong. Jadi ada banyak tapi 2 negara itu. Satu foto satu highlight. Iya. Dibagi kayak bandara, makan siang gitu. Iya. Thrifting gitu. Iya. Makan udang hidup. Malah tripnya satu ya. Iya. Ada yang khusus buat transit doang. Gue bilang nggak usah lah, itu cuma 2 jam gitu. Nggak usah di. Mau beli Slurpee di Seppel. Iya. Atau nggak bikin itu loh konten yang tau nggak di eskalator yang turun gitu. Saya tiba-tiba nyampe mana gitu. Iya. Atau miring-miring gini kan, terpindah-pindah tempat. Benar. ya kan? Atau enggak kayak taruh HP di sini. Can you get the good spot? Atau nggak gini. Lompat. Bener. Cuma bedanya kalau dia nggak berubah tempat mungkin. Wih, capek-capek sama. Enggak berubah tempat enggak. Lucu dia bikin gitu. Itu lucu banget. Cuman berubah angle aja. Ya di situ-situ doang. Ganti background doang. Oza paling jauh kemana Oza? Saya sih berkat Erigo saya bisa ke Amerika sorry, ya? ini mungkin gue yang ini bongkar. Oke. Kalau dia beneran jujur dia bikin transisi itu yang dari Suta tiba-tiba Halim ya kan yang kemarin. jujur. sama-sama Kan bandara. of course orang kan mikirnya di Suta tiba-tiba ke Halim naik ya makan sushi. Ternyata nggak naik Grab itu. Yang penting location Yang penting tracknya ada ada. location aja. Demi konten kehilangan 200. Enggak lah, kalau Oza gue tahu jauh pernah ke Korea pernah. Ke Korea pernah, Gue ingat alhamdulillah. pernah lihat. Ah. Amerika juga US udah. juga. Amerika juga pernah gitu. Yang ya sama kan? Erigo ya? Yang sama Erigo bukan yang sama Tes, tapi nggak apa-apa, bukan berarti Iya, gue minta enggak, jangan enggak, bagaimana enggak enggak. gitu. Iya, Ke Amerika mau udah biasa lah kita. Ya, kayak Iya. Tiap tahun sih. Betul. Oke. Tiap tahun. Ke Jepang juga nggak sama TS nggak apa-apa. Ke Jepang Kalian sama mau pergi-pergi luar negeri gitu? Mau. Ya ampun. packing dari sekarang, packing Apa dari sih? sekarang. Enggak, pengen tahu kalau kalian tuh bucket listnya apa sih? Kemana sih? Bucket listnya. Pengennya kemana sih satu negara gitu loh. Nah, ini nih. Ini jawaban tricky nih. Kalau ini kita bilang, oke kalian Sastra mau kemana aja kita will make your wish come true. Oke. Oke. Satu gua aja satu. Gue jujur. Trinidad dan Tobago lo kalau nggak salah ya. Enggak, itu yang tahun lalu. Atau kan kita fishbowl aja? Mungkin ini sih Kak, mungkin gue akan ini, seneng ini, banget ya. kalau direalisasikan oleh Kak Marina sama Kak Luna. Gue Swiss sih. Swiss lo. Swiss Bell, jadi kayak gue bener nginep di situ. Oke, boleh. Gue kayak Amaris lagi gitu. Murah-murah Ya, boleh, udah lah Swiss gini kita fishbowl aja. Fishbowl aja ya? Nanti Iya, kan fishbowl. ambil terus Malaysia. Aduh, tetap senang Atau sih. nggak? Senang kan soalnya Batik Air kesana kan? Iya, atau nggak benar, kota-kota benar. Jabodetabek aja. Nah, kalau itu sih bisa naik KRL sih. Iya sih, iya. Enggak lah, paling seru Via naik Zoom pesawat aja. yang kita bisa cap-cap atau enggak yang Benar. scan-scan sesuatu lah. Siap banget. Bener nggak sih? Kalian kalau misalkan keluar negeri gitu kayak tadi ke Malaysia, Thailand gitu pakai imigrasi gitu-gitu. Iya dong. Ya iya, Imigrasi. tapi maksudnya ketemu orang atau pakai auto gitu? Ketemu ditanyain Kak ke Malaysia, ngapain kamu ke Malaysia? Kan ada Ketemu Karos ya? Wah enggak. Terus siapa? Ada kakaknya Upin Ipin Kak. Oh Kak Ros. Karos. Jadi itu terakhir keluar negeri. Benar. Terakhir itu keluar negeri. Terus paspor masih panjang urusannya? Paspor Udah mau habis. masih yang biasa ya, Yang buku. hijau. Iya, Benar. Enggak, maksudnya durasi paspornya masih ada. Masih Durasi berlaku. paspor masih berlaku beberapa tahun lagi ya. Gua 2 tahun lagi sisa. Paspor gua 2 tahun lagi. Karena itu juga lihat kontennya Kaluna dan Kamer ya di cap Bagus ya launching-an. paspor baru ya. Makasih udah di follow Za. Nanti aku follow back. Itu dia. Iya, mana? Padahal kita udah bikin konten ya. Udah Iya. bikin konten sama Kaluna. Sorry loh. Sorry banget, aku tahu kegiatan Kaluna seminggu terakhir tenis. Tenis iya. Gue sebenarnya ngundang kalian loh kemarin. Aduh, gimana? Tapi saatnya nggak ngasih tahu ya. Aduh, gimana? Sat ini masalah nih, tolong dong Sat. Jadi salah Gimana sih? Gue bilang saatnya bilang undang aja mereka biar lucu Gimana gitu, nih biar Satya jadi Gue cuma takut kalian soalnya ngirim invoice kalau diundang acara TS. Waduh. Hosting, Patrick. suruh hosting. PT Kuangga kan? Iya, PT Kuangga. Iya. Oh dipikirnya, datang ke acara TS suruh kerja nih, ntar dikasih Enggak. invoice lagi. Padahal kan sebenarnya gue pengen kalian datang tuh nonton, menikmati bagaimana cara jadi orang-orang yang paham tenis lah. Iya benar. Adri Oke. Subono bikin konser lagi lah. Gitu. Kita siap kalau diundang TS ngapain Siap ya. banget. Oke. Gua Ya udah udah, punya next jersey ya. TS. Oh gitu. Gara-gara yang di Kokas kan gua host sama Bang Gofar. Asik. I see. Yang basket 3 on 3. Oh iya Oke. benar. Iya. Tapi Tapi kalau- emang
karena H-1 Mbak R cancel. Oh gitu. Siap gua. Iya nggak apa-apa. Kan yang penting kan masuk. Yang penting masuk. Jadi biar bisa keluar negeri. Biar bisa keluar negeri. Tapi paspor mesti diperpanjang dulu ya. Aman aja. Aman ya. Kita tuh Aman sebenarnya Opo. ada surprise. Kita kan very well connected ya. Oh iya betul, banyak link. Kok sombong banget sih gue hari ini? Benar. Biasanya humble loh. Biasanya humble loh. Enggak. Ini karena benar-benar gue pengen kalian ngalamin langsung. Kalian dapat VIP inilah. Access. Informasinya duluan. Iya. Wah, ini Iya dong. kan? Jadi Kalian biasa kita tuh nggak main-main lah. Kita tuh nggak main-main kayak Betul, gini. oke. Teman-temannya dia yang Gen Alpha ya. Iya, Gen Alpha ya. Iya, biar nggak skibidi lah lu anaknya. Iya. Biar lu ris mulu. Biar risk gitu ya. Biar gimana? Scooby-Doo lah gitu Iya. dapatnya ya kan. Boomer, Mas. Iya. Jadi Apa nih surprise-nya nih, jadi Kamer? kita tuh mau ngenalin kalian langsung sama Dirjen Imigrasi. Ini pertama kali sih gue duduk samping dirjen sih. Makanya lu pakai jas ya. Iyalah. Biasanya samping dirijen kan lu. Sama Dirjen atau itu yang apa yang kayak gayung itu yang isi air. Jerigen gitu, Oh, Kak. jerigen. Gak sosok pernah miskin nih Kak Mari. Kayak Anyway, ini kasihan loh Pak Dirjen udah nunggu lama banget. Langsung aja kalau kita panggil Bapak Silmi Karim. Pak Silmi. Sendiri guys, sendiri dong. Hai, apa kabar? Halo Pak Silmi. Halo. Ketemu lagi, welcome. Selamat datang, silakan duduk. Ketemu lagi, oh, kemarin. Kalau bisa, Seru amat ya. Seru. Terlalu mepet. Sungkan. Agak ngomongnya kemana-mana, jadi agak lama nih Pak manggilnya. Tadi maaf nih. Ketemu lagi karena udah ketemu ya kemarin Kak. kemarin Udah sering ketemu, udah sering. Pas pelancingan Udah. itu ya, Pak. Udah bestie kita semua. Bestie banget. Udah punya grup WhatsApp bertiga katanya ya. Iya. coba tadi katanya mereka berdua ada pertanyaan tuh. Kan Apa? mereka ngeliat konten kita yang kemarin kita launching event imigrasi paspor Paspor baru. baru. Paspor baru. Iya Pak. Mungkin ada yang pengen ditanya. Kalau kita kan udah paham ya. Jujur kita insecure Pak. Apakah itu hanya orang-orang sekelas Kak Luna yang bisa dapat paspor merah itu gitu? Kita Atau paspor untuk kita semua masih orang. hijau loh Pak. Iya. Mungkin itu diceritain. itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Cuma saya Inggris. Cuman Cuma. launching untuk paspornya itu baru 17 Agustus 2025. Oke. Kemarin itu baru desainnya aja. Desainnya aja. Sekaligus kan kita lihat bagaimana respon masyarakat. Benar. Terus kemudian kalau ada masukan dan lain sebagainya. Karena konsep kita memilih warna itu adalah karena bendera merah putih. Oke. Iya. Jadi kalau ada yang protes, sama aja protes Warna bendera bendera. merah putih. Benar. Jersey timnas kita aja merah. Merah. Benar. Ya, jadi memang kenapa bertepatan juga dengan Hari Kemerdekaan? Oke, nice. Karena Agustus. untuk kita nunjukin nice. bahwa di segala hal itu kita masih semangat 45. Itu yang gue suka tuh. Itu jawabannya dari tadi. Oke, nice itu yang gue suka itu. Lagi ngomong. Iya. Ngomong sama kita mau ini kok Tadi beda. aja masuk. Ya nice. Itu pas launching 17 Agustus itu kan acara tuh berarti Pak. Siapa MC-nya nanti di situ? Iya Pak. Maksudnya Karena memang mau Cap daftar. lontong. Ya. Udah cap lontong tuh nggak bisa digantiin. Oh, calontong iya. Itu senior lah ya. Iya. untuk ngangkat tas Cak Lontong belum ada loh Pak. Kita kosong nih. Iya. Barter tiket PP Singapura jalan gitu. Jalan gitu Pak. Jalan gitu. Tapi intinya kalian ada waktu 1 tahun Betul. sampai kita ganti paspor untuk fotonya baru. Nanti kan soalnya akan 10 tahun lagi tuh kan. Oke. Jadi yang benar skincare-nya. Gua daftar gym deh sekarang. Biar urusan kan foto. Iya, 10 tahun loh berlakunya kan. Iya, 10 tahun. Udah pintar Iya, udah dong. cakep nih, udah cakep bisa ya. sebenarnya. Biar gak tirus kan. Bener Gara-gara tirus Pak. Iya. Tapi dengan desain yang baru ini keamanan juga diperbarui juga Pak ya. Iya, jadi kan gini, banyak orang juga bertanya, kenapa hanya desainnya aja, nggak kekuatan paspornya? Oke. Nah, kita harus lihat itu dari A sampai Z. Betul. Kalau misalnya semua itu instan, ya, pastinya tidak mungkin. Kan itu ada proses di mana pertama kita tingkatkan security-nya dulu. Oke. Jadi sebagai pemegang paspor negara tertentu seperti misalnya Indonesia itu tidak mudah dipalsukan. Oke. Nah dari situ kemudian yang juga menentukan kekuatan paspor ya untuk tidak pakai visa ke luar negeri itu juga keadaan di Indonesia political
gimana, terus kemudian security-nya gimana. Kita kan oke. Oke. Nggak ada hal-hal yang dikhawatirkan, misalnya seperti perang atau terorisme dan lain sebagainya, kan kita relatif stabil lah saat ini. Benar Pak. Kemudian yang ketiga itu kaitan dengan perilaku kita ketika di luar negeri. Oke. Ya, jadi jangan overstay menjadi overstayer, ya kan? Apa itu? Misalnya dikasih jatah waktu tinggal di sana 30 hari, taunya malah 45 hari. Itu kan overstay. Atau dia nggak punya izin untuk bekerja, dia bekerja 2 tahun, 3 tahun, gitu terus ketangkep imigrasi, itu akan menentukan bahwa suatu negara itu kekuatan paspornya itu bisa nggak dipercaya warganya. Nah, yang terakhir adalah diplomasi. Diplomasi ketika kita menerapkan azas resiprokalitas terhadap negara lain. Kalau negara tersebut dikasih masuk ke Indonesia tanpa visa, kita juga minta hal yang sama. Gitu. Makanya sekarang ini kan semua yang masuk ke Indonesia kecuali negara ASEAN, karena kita sepakat sama negara ASEAN tanpa visa, itu semua pakai visa. Mau itu Amerika Serikat, Australia, ya, negara Eropa, masuk ke Indonesia harus pakai visa. Walaupun untuk mendapatkan visanya, kita memang sudah digital, lebih maju. Coba, terakhir pernah ke Amerika kan? Nah, kalau mau dapetin visa Amerika, harus antri pagi di depan kedutaan kan? Iya, susah tuh. Itu kena matahari, kena hujan gitu di luar, terus masuk sesuai jadwal, disuruh ninggalin itu segala macam barang-barang kita. Ya. Kalau orang asing ke Indonesia itu cukup apply menggunakan situsnya tuh evisa.imigrasi.go.id. Ya. Juga ya. Terus kemudian bayar bisa pakai kartu kredit. Nah, itu jadi udah gitu visanya lewat email. Gampang banget. Iya, kalau negara lain banyak yang masih pakai stiker kan ditaruh di visa. Emang bagus sih. Jadi paspornya agak penuh ya. Kesannya banyak ini ya. Banyak ininya. Nah, kita juga kan juga permudah juga orang yang melintas, maksudnya ngelewatin imigrasi udah pakai autogate. Autogate sekarang autogate. Cepat 15 detik. Ya asal jangan salah. 5 detik kali. Nggak nyampe 15 detik. Asal jangan salah scan aja. Benar. Ya, Kan rapor SD-nya kan. Pantesan lama. Balik ke paspor ya. Jadi selain covernya yang merah putih, terus kemudian fitur security-nya ditambah, ya. Di dalamnya ada chip elektronik yang mana memuat biometrik kita. Jadi nggak bisa tuh ditukar-tukar fotonya, terus kemudian tanpa merubah chipnya, dan chipnya itu tidak bisa dirubah. Nah, jadi security-nya ditambah. Selain itu, secara desain di dalamnya itu adalah menggunakan konsep kain Nusantara. Kain Nusantara. Kayak gimana sih Pak? Ada contoh? Nah, kain Nusantara itu ada yang nggak tahu, pasti banyak yang nggak tahu nih. Berapa jumlahnya yang tercatat kain Nusantara, baik desain maupun juga tenunannya. Ulos, terus Kasur Palembang. 2 baru. Baru 2 ya Pak. Ya. Ada Batik. 5.849. 5849 kain. Itu. Ya kita tidak bisa semuanya dimasukin ke dalam paspor, tetapi perwakilannya. Ya. Adalah ada beberapa yang kita masukkan ke dalam paspor. Pengen lihat nggak kayak apa? Boleh dong Pak. Penasaran aku pas banget di bawah nih. Ini kan merah putih. Sangar sih. Benar. Sangar. Takut. Maksudnya sangar yang maksudnya keren gitu. Maco Pak, maco. Statement. Terus kemudian ini udah mulai dengan batiknya. Nice. Terus di sini ada beberapa motif-motif batik yang kita adopsi gitu untuk memperlihatkan kekayaan khasanah kain Nusantara masuk ke dalam paspor ini. Tiap lembar beda kain ya? Beda kain apa ya? Iya. Kayak ini kan batik Parang. Iya. Terus kemudian ada tadi batik Cirebon, betul. Kalau batik keris ada Pak?
Batik keris di Oh sorry kak, maaf. ada di Batik Air. Disuka batik Air. di Menteng sama di Ya kan, tuh ini. Satya kesel tuh. Nah, ini kan batik yang Cirebon ya. Oke. Oh, iya, Terus ada Cirebon kain ya. juga tuh. Ya, bentuk tenun ya. Tenun. Nah itu. Keren. Iya, Aku rasa paling kaya dengan ini ya culture kita yang dituangkan di dalam paspor ini. Bahkan ini ya, kalau misalnya dikasih sinar UV, Oke, Pak. ya, itu nanti berubah menjadi warna biru. Oke. Dan di dalamnya itu ada bangunan-bangunan bersejarah Indonesia. Sekarang nggak kelihatan. Hidden. Gitu. Jadi itu salah satu teknik dalam security di paspor. Dan kita juga mengadopsi juga teknologi di uang seperti ini. Ini kan lambang daripada burung Garuda di batik ya. Oke, ya. Nah, ininya kalau dipegang itu ada rasa apa? Timbul ya, seperti timbul. Itu seperti di uang. Langsung berasa kayak orang kaya gitu kalau Iya, dipegang. megang duit. Iya. Tapi ini nggak bisa buat bayar kartu kredit. Iya. Keren sih kalau bisa ya. Jangan sampai digade tuh. Rasanya aja kayak uang Pak ya, tapi bukan ini ya. Benar. Ya itu apa namanya cerita mengenai paspor baru. Iya. Ini Nah kalau- ini kan, ayo lanjut. Idenya nih Pak, berapa lama nih Pak kalau boleh tahu Pak? Idenya itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Itu nggak mungkin sesimpel 2 bulan 3 bulan untuk mikir. Karena kayak udah gini. desainnya juga rumit ya, banyak isian-isiannya ya. Iya, dan apa namanya security fiturnya itu ada di lembar yang polikarbonat ini. Oh itu beda tuh. Nah ini nanti ada beberapa hal yang masuk ke dalam polikarbonat yang tidak bisa kelihatan dalam kasat mata. Oke. Terus kemudian juga seandainya terlihat dengan kasat mata pun itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi sehingga tidak mudah untuk dipalsukan. Nah, ketika kita comply dengan aturan ICAO atau ICOA ya itu asosiasi internasional untuk aviation Penerbangan itu yang ya. menentukan standarisasi daripada paspor seperti misalnya tanda tangan ya tanda tangan itu harus memang di halaman ketiga ya dalam arti apa setelah lembar ini 1, 2 yang ketiga itu adalah lembar tanda tangan kita. itu yang benar. Ini standar ICAO. Nah kita menerapkan itu semua agar comply dan juga diakui secara internasional. Itu. Yang sebelumnya nggak ada ya, sebelumnya di belakang ya Pak ya? Di Sebelumnya dalam di bawah belakang, kotak, bukan sih? bahkan ada pernah nggak ada yang sempat ke Jerman itu malah nggak bisa masuk. Iya, Nah ini kita rapiin juga semuanya. Jadi memang ada aturan main dan standarnya. Iya. Nah tapi kan memang ini sampai ke Agustus tahun depan masih setahun. Benar. Kalau yang masih istilahnya kalau yang masih punya waktu untuk menunda sampai 1 tahun ke depan silahkan. Tapi kalau memang udah habis ya tetap buat aja. Tetap bikin aja. Ya, karena nanti kita juga ada program untuk menukar dengan bisa ya, paspor yang baru. Ya tentu tidak biayanya tidak sama dengan perpanjang gitu. Karena untuk kita percepatan dalam mendistribusikan paspor baru Indonesia. Misalnya nanti biasanya bayarnya 100% gitu. Nah, kita bisa mungkin hanya 25% sampai 50% bisa kita adakan nanti. Setelah launching yang paspor desain baru udah lancar ya, udah ada di seluruh Indonesia karena itu kan bertahap. Betul. Oke. Wah, Iya. seru banget. By the way, ini kan tadi udah banyak banget dijelasin sama Pak Silmi ya. Ini ternyata teman setia juga banyak pertanyaan tentang paspor. Dan pengen nanya langsung dan mudah-mudahan Bisa menjawab. Iya. Bisa. Jadi kita udah ngumpulin FAQ-nya, frequently asked questions. Apalagi ini kan
dokumen penting ya. Benar. Dokumen penting untuk traveler yang Betul. pasti either orang tuh aduh bikin paspor berapa lama ini pakai pasti banyak Dan kritis banyak- positif apa cukup kritis juga Banyak orang-orang. pertanyaan dan ini juga bisa dibilang pertama kalinya paspor Indonesia berwarna selain hijau ya Pak ya. Iya. Setelah berapa udah lama dari zaman Udah dulu lama. dari zaman dulu ya. Awal pernah warnanya abu-abu. Dulu banget ya. Itu sebelum 80-an tuh abu-abu. Oh ya belum lahir semua lah ya. Belum. Tapi kayaknya paspor abu-abu tuh jarang ya Pak ya. Iya. Jarang. Jarang. Kayak dompet ya. Terus kemudian hijau, terus sempat hijau tua, terus yang terakhir itu kan Agak hijau muda. kebiruan. Yes. Iya, iya. Betul betul. Oke. Oke, kita bacain aja frequently asked questions dari teman setia. Oke. Oke, dengan adanya perubahan warna paspor, apakah untuk membuat lebih kuat dan untuk masuk ke negara lain tanpa visa? Nah, itu yang tadi saya terangkan. Yang pertama adalah security daripada si paspor. Paspor. Kemudian yang kedua, perilaku kita di luar negeri seperti apa. Iya. Tidak overstay, ya, tidak bekerja melakukan tanpa izin, Nggak kriminal ya Pak ya? apalagi terlibat dalam terorisme, atau Nggak nyolong di sevel Ya. Pak? nggak utang terus kabur. Kayak deportasi nanti. Masih Kayak bule Bali, bule Bali. Jadi Pocong ada pocong. itu menentukan Kasian. kocok yang anak kecil. Bandel banget tuh. Gemes Pak. Iya. Itu overstay-nya 191 hari. Itu ceritanya masuk sosial medianya imigrasi loh. Iya, karena memang waktu itu saya melihat di Bali itu perlu ada penguatan dalam operasi warga negara asing. Ya, jadi yang kena bukan hanya apa yang senior tapi juga yang kecil-kecil seperti kocong diambil juga. Gitu. Aduh, kasian tapi kemana-mana tuh bawa itu loh Pak. Apa? Mainan. Kelapa. Oh iya. Buat emaknya. Dan emaknya tuh overstay juga. Iya. Tapi sedih banget dia Pak pas ninggalin Indonesia. Iya. Nah, Itu itu ada fans club loh. Kocong fans club. KFC. KFC. Nah, ini memang salah satu perilaku yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita keluar negeri jangan malu-maluin lah. Benar. Jangan lah, ya. Karena Iya. it's a process untuk memperkuat negara kita supaya diterima Betul. di tempat lain. Dan mudah-mudahan juga ya negara lain juga masuk Indonesia kan pakai visa ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan mensortir juga warga negara asing yang masuk ke terutama Bali nih dan Iya. kita bisa lebih apa ya ada kualitasnya lah. Iya, Karena kita juga boleh-boleh. keluar kita juga di screening. Iya, boleh-boleh rusuh Bali tuh Iya. yang naik motor nggak pakai baju tuh pakai helm deportasi lewat. Ngapain sih? Gimana? Itu nggak apa-apa itu masih Sebenarnya lebih aman pakai Itu masih helm survei. sih. Tapi di tengah-tengah kota gitu. Kota mana sih? Cuma Bali. Sering jatuh di sorkat Canggu Pak jujur. Ih, kasihan juga mereka. Sawah-sawah rusak Pak. Tapi saya helm kan? Pakai helm kan? Ya, nggak apa-apa. Oh ya udah biarin lah. Kan badannya bagus kota-kota. Bener, lu iri lu. Jadi kalau mau ke visa kita mau ke Bali kayak six pack nggak? Oh nggak aman. Gitu. Kalau six pack biasanya orang jadi pengen pamer bawaannya. Jadi yang six pack nggak boleh masuk. Yang six pack jangan deh. Iya, oke. Jadi insecure ya soalnya kan. Jadi insecure kita dan mengganggu gitu. Tunggu pasaran. Iya, ampun. Memegang pasaran. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang sebenarnya. Iya, Oke. iya. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah kondisi di dalam negeri suatu negara. Oke, yang tadi ya. Apakah lagi dalam ada masalah politik atau keamanan, riot dan lain sebagainya. Kalau stabil-stabil aja, tidak ada perang saudara, apa segala macam itu oke. Tapi Makanya. kita pernah mengalami kan waktu 98 kerusuhan. Iya, betul. Itu Ada kabur mengkhawatirkan. semua, banget. Betul. Itu. Nah, yang terakhir adalah strategi diplomasi. Ya, karena kadang-kadang mereka juga mikir kalau ketika masuk ke Indonesia tanpa visa, kita udah dapat tanpa visa, ngapain kita kasih bebas visa? Betul. Iya. Nah, makanya kita sekarang berlakukan masuk ke Indonesia semua pakai visa. Pakai visa. Iya. Kecuali negara ASEAN yang memang memberikan kita bebas visa. Betul. Harus Ya kan? adil lah ya. Adil dong. Harus Kita fair, kan- harus fair. kita kan juara, negara ya. yang juga makin kuat. Benar, ya. iya. Dan kita juga harus percaya diri bahwa kita juga perlu memperjuangkan bebas visa. Betul. Nah, kebetulan hubungan imigrasi dan Kementerian Luar Negeri dalam kita melakukan bersama-sama upaya diplomasi ini berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan dampak akan kelihatan. Benar-benar. Soalnya kemarin aku juga lihat di online berita Pak ada tambah 3 negara yang bebas visa kan. Ada Turkmenistan, apa? Turkmenistan. Turkmenistan, Iya. Serbia, Serbia, iya, terus iya. ada satu Azerbaijan. lagi
Azerbaijan. Azerbaijan. Itu kita tukeran dengan visa on arrival. Jadi setiap minggu itu saya kedatangan beberapa dubes asing ke kantor. Saya selalu sampaikan gitu bahwa ya kita diberikan bebas visa dong atau minimum visa on arrival ketika orang Indonesia keluar negeri itu terus kemudian bebas visa. Saya lagi ngusahain 2 yang utama adalah satu Uni Emirat Arab, Dubai, karena Dubai itu kan juga Hubnya lah ya. negara yang kota yang berkembang buat bisnis, buat liburan, ya. Terus kemudian satu lagi Jepang. Ini dia. Wah, itu sih. Tapi Jepang udah lebih mudah juga sih ya Iya, sekarang. benar. Sekarang Udah bisa dengan harus daftar kan. Tapi kalau sampai ada kayak gitu, aura wibu saya bergetar nih, Bang. Besok langsung ke Jepang nih. Langsung jadi traveler ya. Langsung. Dan kalau dilihat kayak gitu itu berarti nggak hanya Dubes tapi juga the best bisa kita. The best itu ada di Fatmawati. Bukan di basing itu betul. Ada. Udah kayaknya udah nggak ada juga nih. Oh iya, udah. Kayaknya Jepang udah ya nggak Pak ada. ya. Ya, dengan juga beberapa negara Amerika Latin juga kita lagi usaha. Costa Rica siap sih Pak. Peru tapi udah bebas. Brazil Peru juga. Brazil juga ada bebas visa. Nah ini yang Uruguay lagi yang saya usahakan. Serius, Pak. Saya pengen banget ketemu Suarez, Pak. Pablo Recoba. Suarez beda ya? Nah, kalau satu lagi di pertanyaan, bagaimana kebijakan pergantian paspor untuk WNI yang lagi di luar negeri? Apakah nanti juga akan sama atau berbeda? Nah, kalau luar negeri ini ada satu undang-undang kewarganegaraan di mana warga negara Indonesia di luar negeri itu harus mendaftar setiap 5 tahun. Kalau dia bukan mendaftar, melaporkan. Nah, salah satu bentuk pelaporannya adalah paspor. Sehingga untuk supaya lebih aman di luar negeri itu tidak bisa 10 tahun. Oh 5 gitu. tahun. Jadi kalau perpanjangan luar negeri cuma dapat 5 tahun. 5 tahun. Dan itu supaya dia check in lagi. Ini buat cinta kuya tolong dicatat ya. Di kuliah dia kan. Terus Artinaga tolong. ada satu lagi, kalau kita apply paspor di luar negeri itu harus punya izin tinggal. Kalau enggak kan bisa aja dia overstayer itu, yang tinggal tanpa izin atau illegal, itu nggak bisa. Ini baru kita terbitkan peraturan untuk hal itu. Ya memang pro cons ya. Kenapa kok nggak 10 tahun? Saya bandingkannya dengan misalnya Amerika. Amerika itu kalau apply di luar negeri cuma dapat 1 tahun dan itu emergency passport. Wah. Kita masih lebih advance. 5 tahun. Kita kasih 5 tahun. Aku baru ada pertanyaan lagi nih. Kan tadi pembahasannya tentang perpanjangan paspor di luar negeri. Aku nggak tahu nih konteksnya masih nyambung atau nggak, tapi aku pertanyaan aja. Kalau dual citizenship, apakah Indonesia akan memungkinkan nggak sih, Pak? Sejauh ini sih aturannya belum ada, belum bisa. Tapi kalau ditanya kemungkinannya, pasti mungkin. Tetapi kan untuk mencapai ke sana itu kan perdebatannya panjang. Ya. Nah, saya bersama rekan-rekan di imigrasi dan juga kementerian lain sedang mengupayakan satu solusi. Namanya Overseas Citizen Indonesia. Maksudnya di sini apa? Kita memberikan satu hak, ya, tetapi tentu tidak sama dengan orang Indonesia. Ya, jadi mereka bisa masuk, keluar, tinggal, sampai bekerja, ya, walaupun mereka adalah WNA. Syaratnya adalah memang dia ex WNI atau keturunan sampai tingkat kedua atau tingkat ketiga. Ini lagi kita diskusikan. Tingkat kedua itu maksudnya Anak atau cucu. Anak atau cucu boleh. Atau maksimum. By descent lah gitu ya. Iya, jadi misalnya sama Mas siapa tadi? Oza saya Pak. Mas Oza, ini Mas WNA nih. WNA. Tetapi bapaknya adalah ex WNI yang mungkin merantau ke luar negeri. Nah, beliau bisa mendapatkan hak sebagai Overseas Citizen of Indonesia. Oke. Gitu. Kalau yang tadi saya maksud dia tetap pegang Paspor paspor asing ya. asing,
tetapi manfaatnya sama dengan warga negara Indonesia. Cuma nggak boleh vote aja biasanya. kalau Tidak kayak boleh gitu. vote. Kayak punya Dia green card Indonesia gitu. Oke. Dia PR tidak permanent resident Indonesia. tidak bisa memilih dan dipilih. Oke. Jadi kalau misalnya mau jadi anggota DPR atau gubernur Harus atau convert presiden, dulu. jadi harus convert. Oh, harus convert. Mau ikut pemilu, mau ikut nyoblos gitu nggak bisa. Iya. Kalau itu anak-anak campuran gitu, siapa tahu kan pengen Bener. Sama bule. Saya lagi Bule. dekat sama cewek Iya. Ukraina ya? Montenegro. Nanti anaknya sampai umur 21 itu boleh pegang 2, tapi Oke. ntar harus memilih. Mau yang Kalau mana? sekarang Mau sih yang sudah mana? begitu. Kalau Tapi sekarang harus sudah antar begitu. 2 ya, misalnya nanti Montenegro sama Indonesia, jangan milihnya Amerika nggak bisa. Muluk-muluk jatuhnya. Iya. Lu pengen ke LA aja jatuhnya. Iya. Itu nggak terima gitu protes. Iya, Kenapa? Saya pingin single, tapi singlenya bukan yang 2 itu. Hancur. Milih negara. enakan Indonesia. Indonesia dong. Indonesia Ntar lah. kalau yang itu tinggal di Indonesia tetap masih bayar pajak di sana. Oh, gitu. Di Indonesia oke lah, kan Indonesia makin negara maju. Iya. makin maju. Betul. Bentar lagi kita mah bukan kuat banget, strong banget. Tapi masih Sama ya artinya. Paspor kita aja menyala nih. Iya. Menyala abangku. Ini pasporku. Makin pede nggak sih traveling jadinya? Wah, Jadi di bandara Kalau tuh gue paspornya gini. udah Makin gitu. pede kalau ada Gue di bandara tuh dikasih gini. Kalau dulu- santunan ya. siap banget Pak kita mah. Kalau dulu Ke autogate Jepang. misalkan di luar negeri gitu ya kayak gitu hijau gitu tuh. Kalau sekarang Iya lah. Jalannya gini. merah nih gitu. Bahkan saya nanti mau bikin lanyard Pak, jadi ada paspor Iya. saya taruh di Itu biar kelihatan ya. Biar kelihatan Iya. Pak, pamer. Bahkan gambar depannya pengen saya jadiin avatar Instagram di sana. Profile picture ya. Picture Instagram itu. Bisa. Jadi. Lumayan lucu lah ya Pak ya. Lumayan. Nah, jadi Mas Ojek nih. Ini jasnya pinjem Pak by the way. Punya saksian, punya orang sini. Kasih tahu semua orang ya. Oh, paspor ini. Iya. Tapi emang amazing, maksudnya aku juga melihat banyak perubahan kan kita sering traveling keluar masuk Autogate imigrasi. sih, Yang kita paling. sangat ngelihat beda tuh autogate, udah pasti saves a lot of time. Jadi itu juga Dan kita nggak- mengetahui itu terjadi setelah Pak Silmi juga Yang menjabat. lewat samping itu Jadi ya. terima kasih untuk itu karena benar-benar efisien buat kita. Autogate. Dan Yes. ini sih biasanya kan mohon maaf gitu kalau lewat imigrasi kan kita dicap cepet Betul. abis kalau kita kan sering traveling. Iya. Ganti mulu ya Ganti Kak. mulu, Benar. jadi harusnya 5 tahun 10 tahun malah 2-3 tahun udah ganti paspor. Waktu lagi. Padahal kan gue tuh kalau 10 tahun kan mukanya pengen yang di situ terus 10 tahun. Iya, Kalau iya, 5 tahun iya, kan iya, ternyata iya. ada perubahannya. gitu. Kadang lagi langsing, kadang lagi itu. Iya, makanya kadang-kadang teman-teman gue gitu kayak lo nggak mau imigrasi aja ada protokol, sorry gue autogate. Dia mah tinggal gini, cek. Oh, Terus udah boleh nggak juga perlu lagi lagi fotonya. protokol. Iya, ya. benar. Ya nggak perlu ngapain. Ngapain? Ini lebih cepet dari Iya, kalau dulu kan memang antreannya panjang, jadi pinginnya diprioritasin. Iya, Sekarang semua prioritas. Prioritas. Lewat sama-sama saya itulah ya kan. Tapi aku penasaran satu hal deh, kan tadi visa on arrival udah makin gampang, orang bisa online. Dulu aku ingat harus ngantri kan Pak ya. Orang bule pas datang harus ngantri panjang, sekarang udah nggak perlu. Ini menjadi apa ya, acuan jadi naik turis masuk ke Indonesia nggak? Ada statistiknya nggak sih itu? Ada statistiknya. Jadi memang meningkat cukup tajam ya, lebih dari 10%. Ya kalau dibandingkan Lebih gampang. 2024 first semester dibandingkan dengan 2023 first semester. Ada berapa sih total turis ke Indonesia setiap tahunnya? Eh, Sekitar berapa? Kita lihat perlintasannya ya. Itu kurang lebih itu di tahun lalu sekitar 10 juta. Wow. Walaupun Lumayan ya. targetnya itu 8 juta. Tapi kan itu termasuk bisnis. Iya, Iya, iya. Paling banyak dari negara mana sih Pak turis-turis ini? Negara itu kalau kita bicara wisata ya, itu Australia paling Wow, banyak ya. ke Dia suka Indonesia. banget ke Bali ya, Pak, ya? Ke Bali terutama. Padahal negara itu cuma 20 juta ya. Iya. Cuma satu kota Jabodetabek Negara ya. mereka ya. Cuman 10 jutanya ke Bali. Kosong banget. kedua, Negaranya. ketiga itu antara India, terus kemudian RRC. China. Oke. Oh iya. Ya. Ya kalau itu susah untuk diperdebatkan Iya, ya. Banyak emang sekali. orangnya banyak. Orangnya ya. banyak. Dan di 10 besar itu masuk negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis. Oh, orang Jerman sini juga. Pantes ya. saya kemarin di Bali ketemu Pogba gitu berarti. Iya, membuktikan. Yang Amerika pun juga banyak. Iya. Amerika Pak ya. Orang yang, Amerika juga. yang India pas ada autogate joget dulu juga Pak. Enggak usah. Gini-gini. Enggak usah Mas. Enggak usah terlalu Jadi dibawa maksudnya kalau culture-nya. yang RRC dia ini dulu. Nah,
Bumbu dulu. Saya ponakan Jet Li, nggak usah. Iya, nggak usah. Udah kayak talent show ya, mau masuk AutoGate ya. Amerika pun banyak ya di sini ya. Dan WNA itu bisa ngelewatin AutoGate juga. Oke. Nah, kalau WN ini Pak, Kapan nih bisa? top 3-nya ke negara mana Pak? Perginya, pergi iya. keluar Pak. Top 3-nya Singapura, Oke. Malaysia, Singamunta ya. sama umroh. Oh, benar. iya. Oh, itu top 3. Dan yang Singapura nggak tahu kenapa biasanya cewek umur 20-an sama bapak 41 Iya, iya. Maksudnya Bokapnya. Ponakan, Oh itu omnya. maksudnya kimi-kimi ya? tapi biasanya kalau berangkatnya bareng, itu bareng. bener ponakan. Betul. Kalau yang repot tuh kalau berangkatnya nggak bareng. Itu. Wah, saya nggak Tapi tahu ketemu deh. di sana ya? Oh, iya. Peringkat 1 Singapura Pak ya. Singapura. Peringkat 2 Peringkat 2 itu Thailand. Malaysia. Thailand, Enggak, Jepang, Iya, Jepang. Malaysia, Malaysia. ya. Terus kemudian Arab. Oh Arab ya umroh lah ya. Umroh sama haji itu kan banyak. Mana-mana. Dan tiap tahun nggak pernah berhenti Benar-benar. itu. Satu pertanyaan terakhir. Kapan paspor Indonesia juga bisa AutoGate di luar negeri? Wah, ini nih. Nah itu memang sebenarnya AutoGate di luar negeri itu kan nggak banyak. Iya. Ya, Australia juga masih sedikit. Ya, Dubai udah bisa terima kita. Oh AutoGate Singapura ya? juga udah bisa. Singapura bisa. Singapura iya. Jadi kalau kita sih ngelihatnya barometer layanan imigrasi itu Singapura dan UAE. Oh. Sama kalau Eropa tuh Schiphol. Walaupun Schiphol kita masih bisa lewatin lah. Amsterdam. Amsterdam. Ya. Oke. Mukanya kelihatan mikir. Tadi gue ngangguk padahal itu. Saya tahu Belanda cuma Holland Bakery Pak sebenarnya. Itu kan Belanda. Nah, itu memang ada kerjasamanya. Ya, kita lagi coba beberapa negara untuk bisa open. Ya, tapi memang kalau di Eropa rata-rata hanya diberikan Iya. untuk EU Ya, citizen. EU passport. Ya, EU passport. Sama itulah ya kayak Amerika. Kalau Amerika nggak pakai AutoGate kan, Iya, udah pakainya lewat aja. counter, pakainya counter imigrasi kan. Kalau Amerika, Ya, ya. jadi dia pakai manual kan, ditanya dulu gitu kan. Tapi keluarnya nggak ditanya ya? Keluar Karena nggak? Amerika itu memang saya pernah tanya, kenapa kok Amerika cuman masuknya doang? Dia bilang kita nggak peduli kalau orang keluar, gitu lah. Masuk akal sih. Bener juga ya. Yang Udah penting pergi-pergi orang aja lah ya. masuk. Udah bukan urusan dia kalau keluar. Itu kan. pertama. Heeh. Kedua, sebenarnya itu terkoneksi ke Airline. airlines. Sama ketika di security, itu kan ada pengambilan biometrik. Betul. Cuman kita nggak terasa. Iya. Karena antriannya udah banyak banget gitu ya. Jadi pas lagi kita mau naruh barang itu kan lagi antri mau naruh barang itu Amerika tuh memastikan bahwa kita itu keluar. Udah difotoin semua. Jadi fotoin semua Tanpa di kita situ. tahu. Oke. Jadi dia tahu sebenarnya kapan kita keluar. Candid hitungannya. Candid. Jadi besok-besok kalau ke Amerika Oke. di counter check-in airline udah gini aja. Nah, Iya. Apalagi angle saya kiri kan Pak agak. Tolong dong, jangan semena-mena foto saya dong gitu Pak. Oh my god. Bapak sendiri liburan kemana terakhir Pak? Kok nanya bapak? Sebagai orang yang imigrasi sering liburan gak sih gitu penasaran? Sering milih kemana gitu? Iya. Saya sebenarnya sih kalau liburan itu agak semenjak di imigrasi agak terbatas. Oke. Ya. Karena memang kerjanya itu 24 jam, 7 hari. 24 jam nggak tidur, Nggak pernah Pak? tidur berarti. Enggak, maksudnya kan kontak komplain anytime. Weekend juga kerja ya Pak? Weekend juga kerja jadinya. Weekend juga kerja. Iya. Tapi kalau ditanya terakhirnya kemana, paling nengok anak. Ada anak saya kan masih sekolah di luar. Oke. Negara mana Pak boleh tahu nggak tuh? Ke Amerika. Oke. Tanya anaknya perempuan apa laki-laki. Iya, Anaknya apa laki-laki? Anak saya 4, 1 laki paling besar, Oke. 3 perempuan. Waduh. Perempuan tuh. Butuh manajer nggak sih Pak anaknya? yang sana? Enggak, jangan manajer. Oh, jangan manajer. Anaknya suka cowok yang pakai kemeja hitam nggak sih Pak? Siapa tahu kan Pak? Ini jaket hitam soalnya. Kemeja kok Oh, nggak bisa? kemeja. Outer deh outer. Di Iya, sana iya, ya, iya. di Amerika ya. Amerika ya. Iya. Tapi dia nggak suka cowok yang pakai kutex sih. Ini bisa dihapus Pak. Genji Pak. Ngapain juga saya begini ya? Salah gua hari ini. Malu enggak. Tua nih bilang gitu. Oke, Pak, terakhir ya. Ini kan di Indonesia banyak banget traveler dan banyak aspiring traveler. Aspiring traveler. Iya kan, orang-orang yang masih pengen mencoba untuk traveling. Nah,
pesan-pesan buat teman-teman yang pengen traveling overseas, Pak. Kita harus perkuat jati diri Indonesia Itu sih. untuk menjelajah dunia. Itu. Jangan sampai kita bikin kesalahan atau hal-hal yang malah akan menimbulkan kerugian buat kita. Negara, ya. Karena kan kita pinginnya paspor kita kuat. Betul. Kita jangan hanya cuma iri sama Singapura. Betul. Bahwa paspor Singapura itu kuat, tapi mereka itu lebih tertib. Betul. Singapura Kalau gitu. kelihatan. Disiplin Ya. nih. Jarang skandal kan kalau luar negeri mereka. Iya. Jarang Apa tadi, masuk Kak? berita. Perkuat jati diri Indonesia untuk Menjelajah dunia. Saya udah melakukan itu, Pak. Apa tuh? Udah. Saya ke Singapura kemarin pakai kaos I Love Malioboro. Jujur. Iya. Jadi kan Memperkuat jati diri jadi di Indonesia. Indonesia gitu. Kurang Tapi pengakuannya doang. pulangnya cepet nggak lewat batas visa kan? Enggak, Pak. sesuai aturan. Bukan apa-apa. Nggak cukup budget kalau lewat. Jangan diomongin kalau Luna, jangan Soalnya diomongin. Harus on track. D3 udah stop pinjol waktu itu ya di Singapura. D3 ya? Di Orchard kebanyakan jajan di Iya, Orchard. bener-bener. Es krim nggak usah, gue bilang iya es krim nggak usah. Mahal loh es krim itu. Mahal, Jollibee juga mahal tuh. Sama Jollibee. Oh my god. Tapi bener juga ya, overstay ngapain ya, ongkos habis ya? Iya. Sama-sama kere ya Sama-sama jadinya. kere. Kalau Indo di mana, Pak? Terakhir liburan, Pak? Asik. Penasaran juga kan ini apa hal-hal Iya. yang orang mungkin nggak tahu Iya. dari Pak Silmi nih. Puncak nggak dihitung Pak ya? Masa pas ini ke puncak bisa? Siapa tahu kangen makan di warteg, kita tahu loh. Iya. Saya sih memanfaatkan kalau misalnya lagi ke kantor imigrasi di daerah. Oke, sekalian jalan-jalan kerja ya, Pak. Terakhir ke Lampung, sebelumnya ke Banyuwangi. Oke. Banyuwangi itu keren loh. Banyuwangi Iya. Ini bagus memang. I know, Terus bagus, kemudian ya kalau Bali kan otomatis ya. Iya, sering. Paling sering ke Bali kali ya Pak ya. Paling sering ya. Urusan imigrasi kayaknya paling banyak di Bali ya. Iya. Cuman saya lagi berusaha untuk mengunjungi seluruh Kantor satker imigrasi. atau satuan kerja di imigrasi di seluruh Indonesia. Gitu. Sekaligus lihat-lihat kan. Bener, Pak. Bener. Kampung ini saya dong, Pak. Orang Kemana? saya Samosir, Kak. Oh. Samosir lagi digalakan juga kan tuh Caldera Danau Oh iya, Toba. galak Iya, dia. bener. Bagus Apa dan kan digalakan apa ya bahasanya ya? lagi diomelin semua ya. Diam kau. Masa gitu ke turis? Mana pas kau? Jangan mau menggalakkan turis, jangan. Iya. Oh, enaknya gitu ya. Nanti pada takut. Tapi Danau Toba emang bagus. Betul. Tapi thank you banget Pak Silmi waktunya. Thank Kita you. benar-benar ngelihat banyak sekali perubahan sejak Iya. Pak Silmi menjabat. Semoga bisa diteruskan lagi ke generasi-generasi Direktorat Jenderal Imigrasi berikutnya. Semakin baik inovasi dan teknologi ya, supaya traveling semakin mudah. Thank you, Thank you. atas Sama-sama, waktunya. terima kasih. Sukses Terima untuk kasih. paspor barunya. Iya, Pak Mudahan Silmi. Bapak. kita tahun depan udah punya paspor merah ya. 17 Agustus nenteng paspor merah. Yo. Pokoknya aku mau 17 Merah putih. Agustus. Merah putih, Pak. Jangan lupa putihnya. Merah putih, betul. 17 Agustus kita ganti paspor ya. Betul. Biar tanggal itunya 17 Agustus. Nah, Ya kan? siap. Oke, Thank you, Oza. thank you Sastra. Thank you, Thank you, Pak Silmi udah datang ke sini. Sama-sama. Sukses untuk semua rencana-rencananya dan Gebrakan-gebrakannya. Dan juga buat teman setia, thank you for watching. See you next episode. Bye bye. See you.